Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dan inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Bandara Deo Sorong penuh, diwarnai masa aktivis menyambut kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Sabtu 7 Juni 2025 sekitar pukul 7:02 waktu Indonesia Timur. Warga Papua protes atas ketidaklanjutan pemerintah dalam menangani aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat dengan meneriakan yel-yel Bahlil penipu. Seorang pemuda adat Raja Ampat, Uno Klawen, mengatakan Bahlil penipu karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel. Padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi. Diketahui terdapat 3 perusahaan yang masih aktif beroperasi di Raja Ampat selain PT Gag Nikel. Perusahaan tersebut yaitu PT Kawai Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raimon Perkasa. Uno menegaskan sebagai anak adat Raja Ampat, ia meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam dirusak dan dirampok atas nama pembangunan. Aksi demo ini digelar guna menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena dinilai merusak lingkungan dan merampas ruang hidup. Merespons protes masyarakat, Bahlil bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, melakukan peninjauan langsung ke tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Tri Winarno, dari total 263 hektar lahan yang telah direklamasi oleh PT Gag Nikel adalah 131 hektar dan 59 hektar sudah dianggap berhasil reklamasinya. Usai dilakukan peninjauan, tambang Gag dinilai tidak bermasalah. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, dalam rangka merayakan Idul Adha 1446 Hijriah, diadakan acara Sarasehan yang bertema Ibrahim sebagai teladan toleransi dan keikhlasan di Kota Kediri pada Sabtu 7 Juni 2025. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Hadi Setiawan. Tujuan acara tersebut guna menggali nilai toleransi dan keikhlasan yang tercermin dalam kisah Nabi Ibrahim, yaitu menjadi teladan bagi umat Muslim. Partai Golkar juga melakukan penyerahan hewan kurban sebagai bagian dari tradisi Idul Adha dan menjadi simbol kepedulian terhadap sesama. Dalam sambutannya, Wali Kota Vinanda menitipkan pesan penting mengenai distribusi daging kurban. Vinanda mengatakan proses pendistribusian daging hewan kurban ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pendistribusian yang tepat sasaran akan memastikan bahwa manfaat dari ibadah kurban ini bisa dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Vinanda menekankan pentingnya agar daging kurban benar-benar memberi manfaat secara maksimal bagi para penerima. Ia berharap distribusi bantuan dapat merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, tanpa ada yang terlewatkan. Menurutnya, distribusi yang tertata baik akan memperkuat nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang menjadi semangat Idul Adha. Sarasehan tersebut tidak hanya memperdalam pemahaman masyarakat tentang esensi Idul Adha, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, partai politik, dan warga dalam merawat kebinekaan dan menciptakan harmoni sosial. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kota Depok, Jawa Barat sejak sore kemarin dan tercatat ada 366 rumah yang menjadi dampak dari insiden tersebut. Wali Kota Depok Supiar Suri pada Minggu 8 Juni 2025 mengatakan angin puting beliung terjadi di Kecamatan Cilodong, Tapos, dan Cimanggis.
Dan yang terparah ada di Cilodong dan Tapos, totalnya ada 366 rumah. Dari informasi yang didapat, banyak rumah yang atapnya terbang. Tapos ada 137, Ciambaun 80, Jatijajar 50, Cilacap 99, dan totalnya ada 300-an. Pemkot Depok akan membantu dan mengeluarkan dana belanja tidak terduga dari APBD untuk perbaikan ratusan rumah yang terdampak. Tetapi harus dihitung satu rumah ada kebutuhan berapa dan mekanismenya akan dipercepat. Supian meminta para camat untuk mengerahkan tukang bangunan yang bertugas melakukan perbaikan rumah warga. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, sebuah balon udara raksasa membawa petasan jatuh di pekarangan rumah warga. Aparat kepolisian di Ponorogo dengan cepat menangani insiden tersebut. Balon tersebut jatuh di Kelurahan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Sabtu 7 Juni 2025 yang membuat para penghuni rumah panik lantaran balon udara itu membawa petasan aktif. Diketahui balon udara jatuh sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam kondisi masih mengeluarkan api. Parni, pemilik rumah, mengatakan bahwa saat jatuh masih ada apinya. Dia pun panik, langsung mengambil air dan menyiramnya. Polsek Ponorogo Kota mendatangi lokasi dan saat ini telah mengamankan barang bukti. Aibtu Hartono, petugas SPKT Polsek Ponorogo, menjelaskan balon udara ini pertama kali ditemukan warga bernama Suheri. Saat pihak kepolisian tiba, apinya sudah dipadamkan. Balon langsung dibawa ke Mapolsek. Balon tersebut berdiameter sekitar 3 meter dengan tinggi 7 meter yang berpotensi membahayakan. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait asal balon udara petasan yang jatuh di rumah warga tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin 9 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung area terdampak serta posko pengungsian. Kebakaran yang terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 lalu menghanguskan ratusan rumah dan menyebabkan sekitar 1.900 warga harus mengungsi. Meski tidak ada korban jiwa, dampak kebakaran cukup besar. Wapres berdialog dengan para pengungsi untuk mendengar langsung kebutuhan mereka. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan makanan bergizi, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara yang layak. Ia juga meminta pemerintah daerah dan lembaga terkait segera memetakan zona terdampak agar distribusi bantuan lebih merata dan tepat sasaran. Akses terhadap air bersih, MCK, dan logistik juga menjadi perhatian utama. Tak hanya fokus pada penanganan darurat, Gibran menekankan pentingnya pencegahan jangka panjang, termasuk penguatan sistem pemadam kebakaran, penambahan hidran publik, serta penataan kawasan rawan. Ketua RW 4 Kapuk Muara Sudiono menyampaikan bahwa kebakaran terjadi saat lingkungan sedang sepi karena bertepatan dengan salat Jumat dan Idul Adha. Ia mengapresiasi kehadiran Wapres serta respons cepat dari semua jenjang pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa sembako, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya untuk para pengungsi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.